Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 199. Chapter 1215-1218. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Sosok manusia tersebar di beberapa kursi di dalam aula yang luas. Suasana di dalam aula cukup serius. Sejak Xiaoyan berjalan ke aula besar, dia telah menatap tajam pada trio Xuan Kongzi. Bahkan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa karena kegembiraannya. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun, sejak Yao Lao ditangkap saat itu hingga sekarang. Meskipun nyawa Yao Lao tidak terancam selama 5 atau 6 tahun ini, penderitaan yang dia alami benar-benar tidak dapat dipercaya. Semua kemampuan Xiaoyan muncul karena Yao Lao membuka jalan untuknya. Karena Yao Lao, Xiaoyan bisa mencapai ketinggian seperti itu. Oleh karena itu, selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Yao Lao, emosi Xiaoyan akan sedikit berfluktuasi. Anak kecil, jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau. Menyelamatkan Yao Lao bukanlah hal yang mudah. Jika terjadi sesuatu yang salah di tengah jalan, itu sama dengan mengantarkan kambing ke mulut harimau. Xuan Kongzi tanpa sadar menggelengkan kepalanya, dan berbicara saat melihat mata Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-kata omelan Xuan Kongzi. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan menekan pikirannya yang berfluktuasi. Matanya sekali lagi memulihkan ketenangan mereka. Dia dengan lembut bertanya, mengapa informasi tentang ini dikumpulkan begitu cepat? Tidak bisa dianggap cepat. Jika seseorang ingin benar-benar membicarakannya, kami telah mengumpulkan informasi ini selama hampir setahun untuk mendapatkan berita ini. Namun, kami baru berhasil mengonfirmasinya sekarang. Xuan Kongzi tersenyum saat menjawab. Di mana Hall of Souls memindahkan guru. Mata Xiaoyan tidak berkedip, saat dia menatap Xuan Kongzi dan dengan cepat bertanya. Xuan Kongzi tersenyum. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya, sebelum menyebarkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke bagian barat laut Central Plains dan berkata, ada cukup banyak aula cabang rahasia di Central Plains dari Hall of Souls. Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat itu menyembunyikan aula cabang Hall of Souls. Apakah guru telah dipindahkan ke aula cabang Dead Soul Mountain Range ini? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya. Iya. Xuan Kongzi sedikit mengangguk dan berkata, pegunungan jiwa kematian ini bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di Central Plains. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kedingin di tempat itu sangat padat. Kabut dingin menutupi matahari. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada cukup banyak magical beast yang kuat dan luar biasa haus darah di dalam pegunungan. Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Mungkin alasan mengapa Hall of Souls mendirikan aula cabang, adalah karena penyembunyian tempat ini telah menarik perhatiannya. Pegunungan jiwa kematian. Xiaoyan dengan lembut menggumamkan nama ini di mulutnya. Karena dia menyadari lokasi di mana Yao Lao dipenjara, dia pasti akan berusaha tanpa ragu-ragu bahkan jika dia harus memasuki tempat yang sangat berbahaya. Berapa banyak ahli yang ada di aula cabang Hall of Souls itu? Ada berapa dozen? Dokter peri kecil di samping dengan lembut mengajukan pertanyaan paling penting. Xiaoyan menjadi sedikit bersemangat saat bertemu dengan apapun yang berhubungan dengan Yao Lao. Pada saat ini, dia hanya bisa lebih memperhatikan situasinya. Xiaoyan juga menjadi berpikiran jernih setelah mendengar pertanyaan dokter peri kecil. Dia buru-buru mengangguk. Ini adalah pertanyaan terpenting. Jika mereka tidak dapat dengan jelas menyelidiki kekuatan pertahanan pihak lain, menerobos masuk secara acak hanya akan membuat diri mereka ditangkap. The Hall of Souls sangat menghargai Yao Chen. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya pasti tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan ada 5 elit dozen yang menjaga pegunungan jiwa kematian. Bahkan ekspresi Xuan Kongzi menjadi sedikit lebih serius ketika dia berbicara sampai titik ini. 5 dozens. Barisan ini sangat kuat bahkan ketika ditempatkan di Central Plains. Itu termasuk dalam level di mana yang perlu mereka lakukan hanyalah menginjak kaki mereka, dan banyak faksi tingkat atas akan ketakutan sampai kencing di celana. 5 dozens. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar ini. Mulutnya tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Kekuatan ini benar-benar sedikit terlalu besar. Hall of Souls telah mengirim 5 dozen hanya untuk menjaga aula cabang. Barisan ini cukup untuk membasuh faksi tingkat atas dengan darah. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze juga memiliki wajah yang jauh lebih suram. Jelas, mereka terguncang oleh kekuatan Hall of Souls ini.
Xiao Yan menghitung bahwa paling banyak ada 3 dozun di sampingnya, jika dia memasukkan wayang langit. Saat ini, dia juga mampu menahan seorang elit dozun. Namun, jika dia menghadapi 2 dari mereka, kemungkinan dia hanya bisa berbalik dan kabur. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Feng Zunze datang. Jika kita menambahkannya, kita harus mendekati orang-orang yang cukup besar untuk mencobanya. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Apakah ini semua dozuns di aula cabang itu? Dokter peri kecil terdiam sesaat sebelum bertanya lagi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, seharusnya hanya ada 5 dozuns. Namun, aula cabang pasti masih memiliki beberapa pelindung aula jiwa. Kekuatan bertarung gabungan mereka juga akan cukup kuat, kata Suan Kongzi. Para pelindung itu tidak bisa dianggap merepotkan. Namun, kalian semua harus berhati-hati saat bertemu dengan Tianzun. Suan Yi di samping berbicara dengan wajah muram. Tianzun. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar nama asing ini. Pelindung Hall of Souls dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun para tetua terhormat tidak memiliki divisi yang ketat, mereka juga dibagi menurut peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat yang terhormat. Untuk kekuatan mereka, satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bahkan Mugu Tua tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun di aula jiwa. Suan Yi menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan Old Mugu seharusnya berada di sekitar kekuatan bintang 3 dozun. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Tianzun. Bukankah para Tianzun dari Hall of Souls ini semuanya setidaknya adalah dozuns bintang 5? Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, alisnya tanpa sadar merajut saat memikirkan ini. Ada perbedaan besar antara setiap level di dalam kelas dozun. Banyak dozun setelah menghabiskan puluhan tahun, tanpa mampu meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Dari sini, orang bisa tahu celah mengerikan apa yang ada di antara setiap bintang di kelas dozun. Bintang 5 dozuns. Kemungkinan bahkan kekuatan gabungan dari Little Fairy Doctor dan Sky Demon Puppet akan mampu melawan mereka, tapi kemudian beberapa dozuns di sisi Xiao Yan akan menjadi lebih terbatas. Hall of Souls ini memang menakutkan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun dia benar-benar tidak ingin mengakuinya, dia masih tanpa sadar menghela nafas saat ini. Bahkan di seluruh benua, sepertinya hampir tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan yang begitu menakutkan, kecuali faksi-faksi yang berasal dari zaman kuno seperti klan Gu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Hall of Souls. Mereka biasanya tidak akan dengan mudah menampakkan diri. 5 dozun menjaga Yao Chen. Ini sudah merupakan standar yang sangat tinggi. Jika Tianzun lain ditambahkan, itu akan menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Suan Kongzi melambaikan tangannya dan berbicara, ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa berpikir dengan cara ini. Karena status orang-orang ini sangat tinggi, mereka tidak mungkin tinggal di aula cabang tanpa alasan. Bagaimanapun, seorang ahli harus memiliki keeksentrikan seorang ahli. Ini adalah informasi yang kami peroleh. Wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian. Seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam 5 hari atau lebih. Suan Kongzi perlahan berbicara. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan kulit kambing dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Ini adalah peta bagian dalam pegunungan jiwa kematian. Aula cabang Hall of Souls terletak di tengah pegunungan. Xiao Yan menerima peta itu dan membukanya. Setelah itu, dia dengan cermat mempelajari peta itu. Peta itu sangat rinci. Meskipun kabut dingin di dalam pegunungan sangat tebal, mengandalkan peta yang tepat untuk berhasil memasuki jangkauan tidaklah terlalu sulit. Terima kasih banyak Old Suan. Xiao Yan menyimpan peta di cincin penyimpanannya, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih kepada Suan Kongzi. Ini hanya masalah sepele. Bagaimanapun, hanya ini yang bisa kami bantu. Kalian semua harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk tindakan terakhir. Suan Kongzi melambaikan tangannya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika Menara Pil tidak membantu kami mengumpulkan informasi, kami tidak tahu kapan tepatnya sampai kami menemukan lokasi di mana guru di penjara. Oleh karena itu, ini bukan masalah sepele. Suan Kongzi tersenyum pahit dan mengangguk. Dia bertanya, kapan kalian semua bersiap untuk bertindak? Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab, operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu, kita harus menunggu sampai Feng Zunze bergegas. Oh, haha. Orang tua itu ya. Suan Kongzi tanpa sadar tertawa saat mendengar Feng Zunze disebutkan. Dia berkata, orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen.
Menemukannya memang akan sangat membantu. Apalagi dia sangat berpengalaman. Dengan dia mengikuti kalian semua, kami pasti akan merasa lebih yakin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Feng Zunze bisa dianggap sebagai ahli terkenal di seluruh wilayah Central Plains. Dia sering melakukan kontak dengan aula jiwa selama bertahun-tahun mencari jejak Yao Lao. Dengan bergabungnya dia dalam operasi ini, mereka akan dapat memahami lebih banyak tentang aula jiwa. Dia juga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk akhirnya menyelamatkan Yao Lao. Meski begitu, mari kita tunggu kabar dari orang tua itu. Dengan kecepatannya, seharusnya mungkin baginya untuk mencapai daerah Pil dalam waktu setengah bulan. Xuan Kongzi membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum sedikit. Setengah bulan. Selama setengah bulan ini, dia perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan grup mereka. Sudah waktunya untuk menyempurnakan pil hijau jamur untuk Tian Huo Zunze. Jika kekuatan orang-orang di sisinya sedikit lebih kuat, kemungkinan mereka untuk berhasil juga akan meningkat. Namun, tidak peduli seberapa besar keyakinannya tumbuh, perjalanan ini akan menjadi operasi paling berbahaya dan penting yang pernah dilakukan Xiao Yan. Karena itu, dia perlu melakukan yang terbaik. Dia tidak boleh membiarkan alasan sekecil apapun, menyebabkan kesalahan apapun yang terjadi selama operasi ini. Setelah mengobrol sedikit dengan Xuan Kongzi dan yang lainnya, tentang area yang harus mereka perhatikan terkait dengan aula jiwa dan pegunungan jiwa kematian, Xiao Yan berhenti lagi. Dia mengarahkan dokter peri kecil dan yang lainnya, saat mereka menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal yang lain. Setelah itu, mereka buru-buru pergi. Mereka saat ini sedang terdesak waktu, dan mereka tidak mampu menyia-nyiakannya. Xuan Kongzi dan dua lainnya saling bertukar pandang, setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan pergi melalui pintu. Mereka juga mendesah pelan. Semoga perjalanan mereka ini lancar. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyaksikan seseorang merebut seseorang dari tangan Hall of Souls. Saya ingin tahu apakah mereka akan berhasil kali ini. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamarnya. Jarinya sedang menggosok cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya. Itu adalah cincin yang direnggutnya dengan paksa dari tangan Yi Chen. Orang ini memiliki posisi tinggi dalam sekte langit yang mendalam. Sepertinya hal-hal di dalam ring tidak akan terlalu buruk. Ini menarik. Xiao Yan tertawa pelan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan jejak kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu menyerang cincin penyimpanan berwarna merah darah. Namun, kekuatan spiritual baru saja melakukan kontak dengan cincin itu, ketika ditolak oleh suatu kekuatan. Jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya ya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat kekuatan spiritualnya ditolak. Kekuatan Yi Chen itu cukup hebat. Namun, jika mereka membandingkan kekuatannya dalam hal kekuatan spiritual, kemungkinan bahkan 10 Yi Chen tidak dapat melampaui Xiao Yan. Jejak spiritual semacam ini tampaknya tanpa properti pertahanan dari sudut pandang Xiao Yan. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna merah darah. Kekuatan yang sangat besar dan kuat melonjak seperti air banjir. Seseorang bisa mendengar suara retakan kecil, saat jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan secara paksa dihapus oleh Xiao Yan. Setelah dengan mudah melepaskan jejak spiritual pada cincin penyimpanan, kekuatan spiritual Xiao Yan akhirnya memasukinya tanpa hambatan. Dia mencarinya sebentar dan gulungan berwarna merah darah muncul di tangannya dengan sekejap. Keterampilan darah jahat, Xiao Yan menyapu matanya ke atas gulungan itu. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 kata berwarna merah darah di atas. Gelombang aroma darah yang pekat segera mengalir keluar darinya. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Dia sekilas melihat pengantar metode Qi ini di dalam gulungan, dan alisnya tanpa sadar dirajut. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, memang berdarah. Metode Qi semacam ini jauh dari kejahatan dan juga terlalu kejam. Menelan daging dan darah orang lain untuk menyerap doki pihak lain. Taktik semacam ini benar-benar ganas. Apa yang disebut keterampilan darah jahat ini dapat dianggap sebagai metode Qi tingkat atas, bahkan di dalam sekte langit yang mendalam. Ini adalah sesuatu yang dapat diamati dari bagaimana Yi Chen berhasil mengandalkannya, untuk mencapai puncak kelas Douzong ketika dia baru berusia sekitar 30 tahun. Meskipun ada alasan lain seperti bakatnya yang luar biasa, sebagian besar karena proses yang tidak biasa dari skill darah jahat ini. Namun, taktik semacam ini yang mengandalkan menyerap kekuatan orang lain, untuk menjadi lebih kuat tidak dianggap bagus. Jika seseorang menyerap terlalu banyak doki miliknya akan sulit menjadi murni. Setelah mencapai level tertentu, seseorang akan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan. Kecuali jika seseorang mencabut kekuatan dan latihannya,
dia bahkan secara bertahap akan menerima serangan balik dari Doqi yang tidak murni. Setelah membaca sekilas apa yang disebut Blood Evil Skill ini, Xiao Yan juga berhasil menemukan beberapa kekurangan dari metode Qi ini. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk tumbuh kuat dengan cepat, tetapi gejala sisanya benar-benar terlalu hebat. Selain itu, prosesnya juga sangat kejam dan berdarah. Kecuali itu adalah seseorang yang secara alami dingin dan acuh tak acuh, seseorang tidak akan bisa berlatih metode Qi semacam ini. Sekte Langit yang mendalam, sungguh sekte yang jahat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan secara acak menyimpan Blood Evil Skill ini ke cincin penyimpanannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini hampir tidak bisa dianggap sebagai metode Qi tingkat tinggi kelas D. Jika dia mengeluarkannya untuk dilelang di masa depan, dia pasti bisa menukarnya dengan beberapa barang yang sangat berharga. Setelah Xiao Yan mengambil Blood Evil Skill, dia mencari sebentar, tetapi dia tidak menemukan hal lain yang bisa menarik minatnya. Tepat ketika dia berencana untuk menyerah, kekuatan spiritualnya yang menyapu tiba-tiba berhenti di bagian tertentu dari cincin penyimpanan. Ada gulungan abu-abu yang tidak mencolok. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan niat membunuh, yang samar-samar merembes keluar dari gulungan. Ini adalah... Xiao Yan menyipitkan matanya. Aura pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang dia kenal. Setelah mengingat keakraban ini, dia akhirnya menemukan bahwa itu adalah skill Dou yang kuat yang digunakan Yi Chen di dekat akhir pertandingan mereka. Itu berisi aura pembunuh yang sepertinya merebut pikiran orang lain. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna abu-abu muncul di dalamnya. Dia menjentikkan jarinya dan menariknya terbuka. Sepasang kata biasa, diresapi dengan niat membunuh, muncul di hadapannya. Tangan iblis persembahan surga. Xiao Yan dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Kilatan melintas di matanya pada saat bersamaan. Hal ini memang serangan terakhir yang ditunjukkan Yi Chen sebelumnya. Ketika mereka bertempur sebelumnya, Xiao Yan secara pribadi mengalami kekuatan yang disebut tangan iblis persembahan surga. Niat membunuh yang tajam itu memang sangat kuat. Untungnya, Yi Chen jelas belum menguasainya sampai puncaknya. Aura pembunuhnya telah diencerkan secara signifikan, mungkin karena ki berdarah di tubuhnya terlalu padat. Tangan iblis persembahan surga ini membutuhkan keinginan yang tak ragu untuk membunuh. Keinginan membunuh seperti itu lahir dari pikiran seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditambah dengan mengandalkan Blood Qi. Benda ini bisa dianggap sebagai salah satu keterampilan pamungkas dari Sekte Langit yang mendalam. Kekuatannya jelas melebihi apa yang ditunjukkan Yi Chen. Orang itu terlalu sombong. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tangan iblis persembahan surga. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari gulungan ini, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam dan berbicara dengan minat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tangan iblis persembahan surga ini dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya kemungkinan hanya akan bisa dilampaui jika seseorang mempelajari segel kelima dari keterampilan segel dewa. Hal ini memang unik, karena menjadi keterampilan pamungkas dalam Sekte Langit yang mendalam. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap gulungan itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih pekat. Tidak disangka Yi Chen akan memberikan harta karun seperti itu kali ini. Jika Xiao Yan mampu mempelajari tangan iblis persembahan surga ini, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Dia juga akan memiliki teknik bertarung tambahan, saat bertarung dengan orang lain di masa depan. Selain itu, mereka akan segera memulai operasi untuk menyelamatkan Yao Lao. Dengan mengirimkan tangan iblis persembahan surga ini kepadanya, harus dikatakan bahwa Yi Chen seperti hujan yang tepat waktu. Karena harus menunggu kedatangan Feng Zunze, rombongan Xiao Yan masih punya waktu untuk bersiap. Padahal, operasi berbahaya seperti itu akan tampak terburu-buru, tidak peduli berapa lama seseorang harus bersiap. Oleh karena itu, Xiao Yan sekali lagi memilih untuk melakukan retret, setelah memperoleh informasi dari 3 kepala besar. Selama retret ini, Xiao Yan tidak hanya perlu membantu Tian Huo Zunze memperbaiki pil jamur hijau, sebelum Feng Zunze tiba, tetapi dia juga perlu meluangkan waktu untuk membiasakan dan mempraktikkan tangan iblis persembahan surga. Satu keterampilan tambahan berarti jaring pengaman tambahan. Demikian pula, itu juga berarti bahwa kepercayaan dirinya untuk sukses akan meningkat. Terlepas dari apakah ini tidak signifikan atau tidak, akan lebih baik mempersiapkan lebih banyak untuk menyelamatkan Yao Lao. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak berdaya, dalam menghadapi latihan Xiao Yan yang agak gila. Setelah mengikuti Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk menyelamatkan gurunya. Sekarang setelah semuanya jatuh pada tempatnya, dia secara alami tidak akan berani untuk bersantai sedikit pun.
Dipengaruhi oleh Xiao Yan, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tidak pergi selama periode waktu ini. Mereka memahami pentingnya operasi ini bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk meningkatkan kekuatan mereka sedikit, untuk meningkatkan kemungkinan sukses mereka. Pelatihan gila dari orang-orang ini, menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Namun, mereka bisa berempati dengan mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan perintah untuk tidak mengganggu kelompok Xiao Yan. Apalagi, mereka bahkan telah memberangkatkan beberapa pelayan wanita ke sana. Jika Xiao Yan kekurangan sesuatu selama penyempurnaan pilnya, menara pil akan dengan cepat mengirimkannya kepadanya. Setengah bulan berlalu dengan tenang, sementara Xiao Yan melakukan retret di mana dia lupa makan atau tidur. Selama setengah bulan ini, menara pil dihadapkan pada keributan. Keributan ini disebabkan oleh badai petir yang tiba-tiba muncul di langit di atas menara pil. Selain itu, ada dua warna samar di awan petir. Petir itu secara mengejutkan adalah pil lightning dua warna. Dari kelihatannya, jelas bahwa beberapa guru alkemis di dalam menara pil telah menyempurnakan pil obat tingkat 8. Ketika mereka merasa terkejut dengan pil lightning yang tersisa di langit, cahaya keemasan tiba-tiba dipancarkan dari pil tower. Setelah itu, cahaya melayang di langit dan menerima serangan hebat dari pil lightning dua warna, di depan banyak orang yang tidak bisa berkata-kata. Selanjutnya, cahaya itu mendarat tanpa terluka dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari menara pil sudah familiar dengan pemandangan ini. Ketika sosok berwarna emas muncul, semua dari mereka mengerti tahu sedang menyempurnakan pil obat tingkat 8, ini juara pil gathering, Xiao Yan. Kekaguman memenuhi cukup banyak alkemis, ketika mereka menemukan siapa yang menyempurnakan pil ini. Pil obat tingkat 8 terlalu jauh untuk mereka jangkau. Namun, tampaknya pil-pil itu sudah tersedia di tangan Xiao Yan, yang tampak lebih muda dari mereka. Perbandingan semacam ini membuat mereka merasa malu. Seseorang seharusnya tidak membandingkan dua orang yang berbeda. 2 hari setelah pil lightning berakhir, Xiao Yan akhirnya meninggalkan retret setengah bulannya. Namun, penampilannya yang acak-acakan tampak cukup menyedihkan. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, itu tidak menghalangi kegembiraan di wajahnya. Setelah gagal 3 kali, dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil jamur hijau. Tian Huo Zunze, yang menjaga kamar Xiao Yan di luar, mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat penampilan Xiao Yan yang menyedihkan. Namun, ketika Xiao Yan memberinya pil obat bulat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat, dia langsung bersemangat. Tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, dia mengambil pil obat dan memasuki ruangan lain. Melihat seberapa cepat dia pergi, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Selama retret ini, dia tidak hanya berhasil menyempurnakan pil jamur hijau, dia juga memperoleh pemahaman dasar tentang tangan iblis persembahan surga. Secara keseluruhan, dia telah memperoleh banyak. Xiao Yan akhirnya beristirahat setelah meninggalkan retretnya, dan mempersiapkan semua yang dia butuhkan. Dia dengan tenang memulihkan diri selama 2 hari sebelum kondisinya kembali ke puncaknya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menunggu kedatangan Feng Zunze. Setelah itu mereka akan pergi dan menyelamatkan Yao Lao. Xiao Yan menunggu tidak berlangsung lama. Pada hari kelima setelah dia meninggalkan retretnya, Xiao Yan sedang berlatih tangan iblis persembahan surga, tetapi dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia merasakan aura yang familiar dan kuat muncul di area persepsinya saat ini. Feng Zunze telah tiba. Tingkat atas menara pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, kepala menara pil yang hebat hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka adalah VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah lama dikosongkan. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. Hehe, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih memiliki cara yang bebas dan santai itu. Xuan Kongzi di kursi pemimpin, memandang pria tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Pria tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Feng Zunze, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari paviliun bintang jatuh setelah menerima pesan Xiao Yan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi, bagaimana saya bisa senyaman kamu, kepala yang hebat. Paviliun bintang jatuhku hanyalah sebuah karakter kecil, jika dibandingkan dengan menara pil. Ada seorang pria yang agak kuno sedang duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku, itu lurus seperti tombak, memberi seseorang perasaan yang tajam. Seolah-olah yang duduk bukanlah orang, tapi pedang yang mengandung aura tajam. Hehe. Diriku yang dulu tidak meninggalkan wilayah pil untuk waktu yang lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini?
Mata Suan Kongzi menatap pria kuno itu, saat dia bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama melupakan nama lama saya. Selanjutnya, saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri, Tai Jian. Pria kuno ini sopan kepada Suan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang agak jelek. Tai Jian, mungkinkah Tian Jian Zunze yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu? Kejutan segera melintas di wajah Suan Kongzi saat dia bertanya. Wajah orang tua Tai Jian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Karakter orang tua ini seperti ini. Permusuhan antara dia dan Sekte Pedang Giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapu matanya ke aula besar itu. Dia bertanya, di mana Xiao Yan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya. Hehe. Apa yang Feng Tua katakan? Bagaimana anggota generasi yang lebih muda ini bisa menipu orang yang lebih tua sepertimu? Tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Feng Zunze baru saja terdengar. Segera, beberapa sosok mendorong pintu dan perlahan masuk. Mata Xiao Yan terfokus pada Feng Zunze di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Feng Zunze mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa diyakinkan setelah secara pribadi melihat Feng Zunze di aula. Bintang 9 Dozong. Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Dozong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa melambung ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Tai Jian Zunze yang tampak tegas di sisi Feng Zunze bergerak sedikit. Beberapa kejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Zunze telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiao Yan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas terlihat bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Tai Jian Zunze tidak begitu yakin dengan murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiao Yan secara pribadi, dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi di bawah wajah muda ini. Hehe, aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Ziyan yang tampak malas mengikuti di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas, karena Xiao Yan membawanya untuk bertemu orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur lebih lama? Feng Zunze tersenyum. Matanya bergeser sebelum mengeras pada dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tanpa bergerak. Tian Jian Zunze di sampingnya, juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. Matanya menatap tajam pada keduanya. Menjadi seorang elit Dozun, dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini, sepertinya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua ini? Feng Zunze mengedipkan matanya. Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Dari akal sehatnya, kedua orang ini sama-sama telah mencapai level bintang 3 Dozun. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini dokter peri kecil dan ini Tian Huo Zunze. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunze, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit saat mendengar perkenalan Xiao Yan. Dia tidak melihat Xiao Yan selama lebih dari setahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9, tetapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Dozun setelah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat. Feng Zunze tertawa getir di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Berita tentang persaingan yang mengguncang bumi selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Berdasarkan tebakan Feng Zunze, kemungkinan ekspresi Wind Lightning Pavilion akan cukup menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Ini Tai Jian Zunze. Dia juga penolong yang saya temukan. Beberapa teman di masa lalu mundur, setelah mendengar bahwa kami berencana menentang Hall of Souls. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi sendiri di belakang mereka.
Mereka takut mereka mungkin akan membuat marah Hall of Souls, dan mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menghela napas. Setelah itu, dia menunjuk Taijian Zunze di sampingnya dan berkata, Taijian Zunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga berutang budi kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya, ketika dia mendengar bahwa saya akan menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan diam-diam mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunze cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Douzun tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Namun demikian, hati Xiaoyan merasakan kekaguman pada Taijian Zunze ini, karena dia bisa melangkah maju dan meminjamkan sebagai tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin tidak menguntungkan, tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiaoyan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Taijian Zunze atas kebenarannya. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia menghadapi Taijian Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih padanya. Alasan saya berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang saya telah membalas dendam, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi sebesar ini, menerobos masuk ke Hall of Souls bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Taijian Zunze agak serak saat dia berbicara. Xiaoyan terdiam saat mendengar nada suara orang ini, yang tampak seolah-olah dia sudah membuang segalanya. Jenis orang yang bisa mengesampingkan diri secara acak, adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di sisi mereka selama operasi ini. Xuan Kongzi sudah memberitahu kami, tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini, dan tidak memperhatikan bahwa Hall of Souls telah menggeser penjara Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami menagih ke kota Ming. Feng Zunze membelai janggutnya dan berkomentar dengan lembut. Namun, aku tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka membuat kesalahan, dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan Hall of Souls pun akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak punya cukup waktu. Selain itu, kita tidak tahu apakah Hall of Souls akan menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, banyak hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Feng Zun dia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Kami akan berangkat besok. Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Taijian Zunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Menambahkan kekuatan bertarung eksplosif Xiaoyan, mereka akan mampu melawan 6 douzuns. Barisan ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiaoyan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Ia pun sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan adalah hal yang penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Hall of Souls lengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls bergegas, mereka hanya bisa menatap situasinya. Kalau begitu, kita akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok. Xuan Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiaoyan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berkata, karena kalian semua sudah memutuskan, aku yang dulu akan berharap kalian semua berhasil dalam operasi. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Xuan Tua. Xiaoyan tertawa. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, akhirnya saatnya dia bertindak. Guru, tunggu murid. Kali ini, saya pasti akan menyelamatkan Anda dari tangan Hall of Souls. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan, dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun.
Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar Holy Pill City. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ayo pergi. Xiao Yan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram, yang melesat ke langit jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Pegunungan kematian jiwa terletak di wilayah barat laut Central Plains. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya di Central Plains. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah terjadi di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki dingin alami yang sangat padat, itu mengakibatkan pegunungan ini tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang sembrono, bahkan mungkin terjebak sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan kematian jiwa tidak terlalu jauh dari daerah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiao Yan tidak banyak berhenti di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari di hari keempat. Apakah kita akan segera tiba? Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke kejauhan. Ada garis besar pegunungan di sana. Namun, bagian luar pegunungan itu tertutup lapisan kabut sedingin es. Wajah tegang Xiao Yan sedikit rileks saat dia melihat pegunungan, yang tampak sedikit menyeramkan di bawah penutup kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan jiwa kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan perlahan mendarat menuju puncak gunung dalam pegunungan. Kita telah sampai di pegunungan kematian jiwa. Namun, setiap orang harus memulihkan diri dulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah. Xiao Yan mendarat di puncak gunung. Dia memandang Little Fairy Doctor dan yang lainnya, yang mengikuti dari belakang, dan berkata sambil tersenyum. Ziyan segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Bepergian beberapa hari ini benar-benar akan merenggut nyawa kecilnya. Apakah ini pegunungan kematian jiwa? Dokter peri kecil mengangkat matanya, dan melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup oleh kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Tidak, kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh seseorang menjelajahinya, semakin padat kabutnya. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan tersesat di dalam. Selain itu, kabut dingin itu memiliki cukup banyak magical beast yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Selain itu, pegunungan kematian jiwa ini memiliki aula cabang dari Hall of Souls. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah untuk ditemukan jika kita menerjang dari langit. Dalam hal keakraban Central Plains, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir dapat dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiao Yan dan yang lainnya dalam aspek ini. Karenanya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua malah mengangguk. Musim saat ini bisa dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin pegunungan kematian jiwa berada pada titik terpadatnya. Namun, kita tidak punya waktu menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu pegunungan kematian jiwa saat dia berkata. Ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan kematian jiwa. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Souls. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Disayangkan jika seseorang melihat kita. Serahkan padaku. Tai Jian Zunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka ini sangat penting. Siapapun yang akhirnya menabrak mereka, hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri. Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan Hall of Souls adalah sesuatu yang semua orang yang hadir jelas sadari. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal,
kemungkinan kami tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memiliki wajah muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Setiap orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati, ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Ia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, dia bergegas ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diliputi oleh kabut dingin. Jarak pandang sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritual seseorang, seseorang hanya bisa merasakan area dalam jarak 100 meter atau lebih. Tidak mungkin untuk memperpanjang lebih jauh. Swosh swosh. Gelombang raungan monster rendah dan dalam, sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba memiliki suara angin kencang yang muncul. Seketika, sepasang monyet lincah seperti sosok menerobos kabut dingin. Mereka bergegas maju dan dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Xiao Yan dan yang lainnya juga secara bertahap bertemu dengan beberapa masalah. Ukuran pegunungan kematian jiwa sangat besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa dari dalamnya. Peta yang diberikan Suan Kongzi pada mereka awalnya berguna. Namun, saat mereka menjelajah lebih jauh ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami berkurang. Apalagi hal yang sangat membuat seseorang merasa tertekan, adalah efek yang didapat tidak besar. Musim ini adalah ketika kabut dingin pegunungan kematian jiwa sedang pekatnya. Beberapa indikator di peta juga dihancurkan oleh kabut dingin ini. Sepertinya Suan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Setelah maju dan mencari jangka waktu tertentu, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar mereka secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, malam akan segera tiba. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Binatang ajaib di pegunungan kematian jiwa sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk dihilangkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa yang tercipta, itu tidak hanya akan mengganggu magical beast lainnya, tapi kemungkinan juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Souls. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Benar-benar tepat untuk mendengarkan dia. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Taijian Zunze, ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Yang terakhir mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam bergegas keluar dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa magical beast peringkat tinggi. Ia mampu menghentikan beberapa magical beast mengganggu kita. Setiap orang harus istirahat malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang Hall of Souls pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kami menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiao Yan tertawa getir. Hatinya sedikit tertekan. Saat ini, mereka sepenuhnya siap tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka setelah tiba di lokasi. Ini benar-benar sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di dahan pohon dan perlahan menutup matanya. Orang lain, yang telah bepergian begitu lama, juga menutup mata dan istirahat sebentar. Malam pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Hal ini menyebabkan seseorang merasa pori-porinya berdiri. Raungan binatang bergema, selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum secara bertahap menghilang. Tepat ketika semua orang akan menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara terseret dikirim dari kejauhan. Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya saat suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya berubah sedikit saat dia berseru, ini buruk. Ini koloni semut penelan batu. Setelah mendengar seruan dari Feng Zunze, ekspresi Xiao Yan, Taijian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut penelan batu. Itu adalah jenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di dalam pegunungan kematian jiwa. Ini bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena mereka memiliki jumlahnya yang menakutkan yang bisa mencapai puluhan juta.
Reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian sebagian karena kabut dingin. Namun, sebagian besar itu karena pegunungan kematian jiwa ini memiliki sejenis binatang ajaib. Jenis binatang ajaib ini adalah semut setan yang menelan batu. Semut iblis penelan batu ini tidak memiliki peringkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun, aspek yang menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut yang menakutkan yang berjumlah puluhan juta ini akan menyerbu dari segala arah. Bahkan Magical Beast peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Selain itu, semut setan penelan batu jenis ini bisa menelan daging dan darah yang menghalangi mereka. Dimanapun di dalam pegunungan kematian jiwa, di mana gelombang semut setan menelan batu lewat akan ditutupi dengan tulang-tulang padat berwarna putih. Bahkan tidak mungkin menemukan jejak darah. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan, dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan kematian yang pasti. Jika bukan karena semut setan penelan batu ini hanya bisa ada di dalam kabut dingin, kemungkinan tidak ada yang berani hidup di luar pegunungan ini. Alasan bahwa reputasi sengit pegunungan kematian jiwa, secara bertahap akan menyebar selama bertahun-tahun ini sebagian besar dikreditkan ke koloni semut yang menakutkan ini. Kelompok Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat tidak beruntung. Mereka telah bertemu dengan hal yang merepotkan ini, tepat setelah memasuki pegunungan kematian jiwa. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan langsung dengan hal-hal sialan ini. Feng Zunze dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangun dan bersiap untuk mundur, ketika sesosok tubuh kecil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis saat ini, melihat aksi Ziyan. Dia tanpa sadar berteriak, apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya. Tunggu, suara semut telah terhenti. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya juga kaget saat mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan cermat dan benar-benar menyadari bahwa suara seretan, yang membuat hati seseorang dingin, telah hilang sama sekali. Ini, tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memiliki ekspresi tertegun, sesosok kecil yang cantik keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, orang yang muncul di pohon adalah Ziyan, yang baru saja kabur sendiri sebelumnya. Pada saat ini, semut besar bersayap 8 besar berwarna emas setengah kaki ada di bahunya. Ratu semut penelan batu. Ekspresi Feng Zunze dan Taijian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas. Ziyan hanya tertawa, menghadapi perubahan ekspresi kelompok Feng Zunze yang drastis. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana Hall of Souls berada.